Penyebarannya gimana? Ini apa sih? Sekarang proses yang dilalui dari posisi terbawah itu sebenarnya namanya administrasi perkantoran, tapi diubah ya jadi MT. Ya, ataupun orang-orang kayak international student juga sama bapak itu. Boleh sebut nama ya? Boleh. Ingin banget. Ada orang banyak juga meninggal karena ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Wanska bersama saya Farah, Saya Liana. dan hari ini kita bersama dengan tamu spesial kita, import dari Korea nih guys. Bisa diperkenalkan dulu Kak Indah? Kayak bahasa apa? Korea boleh, Indonesia boleh, secilnya. 안녕하세요. 저는 인도네시아에서 김다라고 합니다. Kalau boleh tahu kan kita pernah Indonesia di sini, terjemahannya gimana? Itu ya artinya saya Indah, saya dari Indonesia. Nice to meet you. Ya. Kak Indah kabarnya gimana dan kesibukan Kak Indah kira-kira ini apa sih? Sekarang kebetulan lagi semester 3 di kan sekolah S2 di Korea. Jadi sekarang semester 3. Udah selesai semester 3-nya, masuk ke semester 4 dan sekarang dalam proses pengerjaan tesis. Kebetulan ini lagi di Bali karena sekarang masih winter break. Kalau di Korea sekarang musim dingin, jadi dingin banget. Banyak orang-orang Korea ataupun orang-orang kayak international student juga keluar negeri supaya nggak kedinginan. Karena udah sama iklim tropis jadi yang dingin tuh kurang. Karena dingin ya, Korea tuh bisa dibilang salah satu negara terdingin ya. Kalau misalkan musim dingin itu kalau di daerah-daerah Korea bagian utaranya, bukan Korea Utara ya, Korea Selatan bagian utaranya kayak Seoul dan sekitarnya itu bisa mencapai minus 20. Dingin banget. Ada orang banyak juga meninggal karena kedinginan. Cuma gara-gara kedinginan. Ini karena kedinginan. Karena kan kalau musim dingin itu kita perlu kayak memakai baju spesial kayak gitu kan. Banyak orang yang nggak bisa mungkin ya. Jadi ya dingin kedinginan. Atau karena udah tua jadi kedinginan gitu. Oh ya, kita dengar-dengar Kak Indah ini lulusan dari Wanska Kak ya. Benar sekali. Kalau udah tahu jurusan Kak Indah waktu sekolah di sini apa? Sama kayak Diana. Dulu sebenarnya namanya administrasi perkantoran, tapi diubah ya jadi MT. Manajemen perkantoran. Ya manajemen perkantoran sama-sama. Tapi dulu AP 1. Ya AP 1. Dulu ada 2 kalau nggak salah kelasnya. Salah berapa? Ada 3, aku di MP2 aja. MP2 ada 3. Makin banyak ya? Karena siswanya makin banyak. Oh iya, tadi itu sih hampir 1000-an kan? Iya, Hampir lebih. katanya digabung sampai 1000-an sih. Kalau udah tahu nih Kak, gimana keseruan Kakak dulu waktu Kakak masih SMK di sekolah ini? Oh banyak ya. Sebenarnya paling berkesan tuh karena guru-guru ya. Guru-guru tuh pertama punya kayak karakteristik masing-masing. Ya, beda-beda. Iya ya. Ada guru yang kayak strict, tapi strictnya itu bagus gitu. Jadi dulu ada guru ngajar matematika atau mungkin sekarang udah tidak ngajar di sini lagi. Waktu SMP sebenarnya, waktu SD kakak kan matematiknya lumayan bagus, tapi waktu SMP kenapa berkurang gitu kan. Terus masuk sini diajarin sama bapak itu, boleh sebut nama ya? Boleh. Pak Sudarsana. Sudah Pak Sudarsana, gurunya strict gitu, tapi bagus gitu, dan kayak masuk gitu. Jadi kayak bapaknya tuh pas ketika ngajar semuanya itu nggak boleh bergerak, nggak boleh berisik, jadi fokus. Jadi bapaknya ngajarin kita fokus. Jadi dalam waktu 45 menit dalam pelajaran itu kan waktunya terbatas. Jadi benar bapaknya ngajarin kita buat fokus kayak gitu. Terus guru-guru lain juga banyak ngajar kayak bukan hanya pelajaran ya yang kita pelajari di sekolah, tapi sifat dan tingkah laku gitu kita juga belajar di sekolah. Kan waktu itu dulu kakak banyak ikut lomba-lomba ya. Di satu saat kakak ikut olimpiade sekretaris itu kan. Terus untuk ikut olimpiade itu bukan seperti kayak aku mau ikut lomba besok, hari ini aku persiapan udah jadi gitu, enggak. Persiapannya berbulan-bulan kan. pasti panjang banget. Panjang ya, berbulan-bulan. Terus waktu itu pembinanya Bu Nur kan. Pembinanya Bu Nur. Jadi berbulan-bulan sama Bu Nur.
di ruangan dulu waktu itu di ruangan kantor yang utama ada ruang kecil apa nggak? Oh ya. Tempat masuk ya masuk ke sini tuh. Oh, Ya, ya. Di sana ada. Jadi kayak jadi asistennya Bu Nur lah. Jadi asistennya Bu Nur berbulan-bulan. Terus ada satu ketika Bu Nur bilang kayak gini, jangan bermental miskin ya. Wow, motivasi yang bagus. Iya, itu kayak apa ya? Sampai sekarang pun masih tak ingat gitu loh. Jangan mental miskin. Mental miskin itu apa? Mental yang hanya mau disuapin. Ya, kayak misalkan nih, kalian misalkan belajar, kalian bikin nilai yang bagus, tapi kalian maunya nyontek, itu mental miskin. Kalian mau hasilnya doang tanpa prosesnya. Orang yang mental miskin biasanya cuma tinggal minta tinggal minta aja. Mereka nggak mau gitu melalui proses yang berat itu. Terus orang yang kayak apa ya? Ya nggak mau berusaha gitu lah ya, nggak mau berusaha, cuma mau enaknya aja. Itu adalah orang yang mentalnya miskin gitu. Jadi itu kayak sampai sekarang pun masih tak ingat itu zaman tahun berapa gitu, tapi masih tak ingat kayak gitu. Jadi untuk dapetin sesuatu kalian harus apa ya? Kalian harus bersedia untuk kayak melalui proses itu gitu loh. Tapi kan banyak kayak generasi muda, wah aku pengen enaknya aja gitu. Saya kan lihat orang gitu, oh hidupnya asik ya, aku pengen juga gitu. Tapi kita nggak tahu proses apa yang orang itu lalui sampai dia ada di posisi itu gitu kan. Ya jadi kalau kalian mau dapat posisi itu juga, ya kalian harus mau berusaha bersedia untuk melalui proses itu gitu loh. Dan proses itu nggak melulu lurus aja, pasti ada up and down. Di satu titik kalian akan merasa, oh aku nggak bisa nih, aku nggak bisa lagi, aku maunya give up aja, aku maunya nyerah aja gitu kan. Tapi ada juga kalau kalian misalkan emang pingin hal itu, kalian akan merasa bersalah kalau kalian give up gitu. Jadi kalian nggak punya pilihan, tetap maju aja mau apapun yang terjadi kayak gitu jadinya. Jadi tips ini ya, kalian harus bersedia gitu, berproses kayak gitu sih. Nggak bisa misalkan lihat aja sama presiden, jadi presiden nggak mungkin juk lalu jadi presiden kan, nggak mungkin. Banyak proses. Pasti ada proses yang dilalui dari posisi terbawah lah. Sama semua hal apapun itu pasti dari titik nol. Nggak mungkin kalian langsung 10 gitu, nggak mungkin. Orang yang belajar apapun nggak mungkin langsung bisa gitu loh. Itu pasti dari nol. Gitu. Aku udah dengeran dari Kak Ina, ini aku jadi ingat satu motivasi yang aku nemuin di internet Kak. Kak kamu suka dan cinta sama langit, kamu harus cinta juga sama setiap cuaca gitu. Iya benar. Jadi nggak cuma cinta sama langit, ya kamu harus cinta mendung, hujan. Iya benar. Back to topic Kak, dari keseruan tadi ya seru banget ya Off pengalaman. topic ya. Iya, sorry banget, tapi itu menurutku bagus buat dipandang buat semua orang. Mindsetnya bagus banget buat Kak Ina ini. Kan tadi Kak Ina udah nyebutin keseruannya selama sekolah di Wanska. Ada nggak satu pengalaman atau momen yang Kak Ina inget dan kenang sampai saat ini Kak? Apa ya? Sebenarnya banyak sih. Sebenarnya guru-gurunya sih ya. Guru-guru teman gitu. Jadi kayak kita kan masih muda nih. Kalau nggak tahu apakah kalian sadar gitu. Kalau kalian itu dibentuk dari orang-orang di sekitar. Oh iya, di lingkungannya kita. Iya. Jadi mungkin masih muda kita nggak tahu. Tapi pas udah bertambah umur kayak sekarang gitu ya, sadar gitu. Oh ternyata orang-orang yang di sekitar kita ini yang membentuk kita gitu. Jadi kakak sampai sekarang karena ada di posisi ini juga karena kontribusi dari orang-orang yang kakak temui dulu. Nah, orang-orang di sini semuanya, semua guru-guru di sini, semua teman-teman di sini ada banyak sih ya. Jadi kayak kita berkompetisi, terus kita dulu ada kayak kompetisi apa ya, banyak pokoknya kompetisinya, ada kompetisi olimpiade itu, terus ada storytelling, ada banyak sebenarnya, ada banyak cerita. Kalau disuruh pilih satu sebenarnya apa ya, paling ya itu keseruan yang tadi kakak bilang, pasti keseruan jadi asisten berbulan-bulan kan. Cuma demi olimpiade. Tapi ini loh, misalkan waktu itu masih muda kan, jadi masih mikir ini nih worth it gak sih kayak kan, ini worth it gak sih gitu.
jalanin aja. Dan ternyata pas sekarang kita flashback gitu, oh ternyata seperti itu. Ternyata semuanya itu butuh proses. Kan ini nggak sih, kan MB kan? Iya. Diajarin ngetik 10 jari nggak sih? Ngajarin banget di awal banget dari kelas 10 tuh udah diajarin banget. Iya ya, diajarin ngetik 10 jari. Berapa orang yang bisa? Cuma beberapa, cuma mungkin 3%. Ya itu karena itu tuh perlu latihan yang kayak intensif dan konsisten. Jadi di Olimpiade itu kan ada ngetik 10 jari dan sistemnya buta kan? Oh iya. Di kayak gini kan? Tidak boleh lihat. Jadi itu nggak bisa mas sehari itu nggak bisa langsung jadi, nggak bisa. Jadi itu berbulan-bulan. Jadi kakak tuh terus ngetik, disuruh kan ngetik atau bikin surat dan sebagainya 10 jari. Dan itu tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia, ngetik yang bahasa Indonesia itu bukan. Bahasa Inggris. Jadi berbulan-bulan. Di tangannya biasa pakai gini. Tapi hasilnya ya bisa jadinya. Jadi ya. hafalnya di mana letaknya. Ya. Dulu kita bukan mulainya dari dulu, udah zaman dulu ya. Dulu kita mulainya itu dari mesin ketik. Oh, mesin ketik yang di gitu-gitu Iya. gitu. Dan itu tangannya kan jadi kalau mesin ketik kalian tahu kan harus ditekan banget kan. Jadi ya tangannya ya terlatih dari sana, otot-ototnya terbentuk dari sana. Emang kayak waktu itu ini apaan sih bikin sakit gitu kan. Ya proses ya emang sakit kayak gitu. Jadi mulai dari mesin ketik terus mesin komputer dan sebagainya. Iya kayak gitu. Jadi Kak Ina kuliah di Korea. Kalau boleh tahu terima di universitas mana di Korea? Kalian tahu? Kalian tahu ini nggak? Gu Junpyo tau nggak? Gu Junpyo. Kayak kurang tahu. Kurang tahu. Iya, idol kan. Oke, kalian mungkin generasi Z Gen Z. gitu kan. Kalian tahu Suga BTS nggak? Tahu, Kak Suga siapa sih yang nggak tahu? Ya, Suga BTS itu dia kan hometownnya di Daegu. Jadi ada satu sekolah di Daegu, namanya Keimyung University. Kalian bisa cari, itu adalah universitas kayak dikasih predikat universitas tercantik di Korea karena banyak ada Korean drama yang di syuting di sana. Coba kalian cari aja ya di sana. Kalau boleh tahu juga kan pasti butuh banyak banget perjuangan dari kuliah sekolah di Indonesia sampai ke luar negeri. Bisa Kak Indah paparin nggak sih ke kita gimana perjuangannya dari Indonesia ke Korea pendidikannya? Jadi kan lulus dari sini. Waktu itu sebenarnya pingin kerja kan, tapi ada kesempatan buat kuliah. Jadi kuliah dulu kan di Universitas Udayana, jurusannya sastra Inggris. Jadi di kuliah, tapi nggak kuliah aja ya, kuliah sambil kerja, terus sambil ikut organisasi juga dan sebagainya. Setelah itu lulus kerja. Nah kerjanya itu kebetulan sama orang Korea. Ya sama orang Korea. Jadi sekitar berapa tahun itu 2 tahun setengah kalau nggak salah. Di sana jadi banyak kenal orang Korea kan. Tapi belum kepikiran buat pergi ke Korea. Jadi nggak pernah berpikir untuk ke Korea gitu. Oke, meskipun kakak suka drama Korea dan suka K-pop juga. Waktu itu sukanya EXO sih. Ya aku juga suka EXO. Ya tapi nggak berpikir untuk ke Korea. Terus kerja 2 tahun. Ada kesempatan buat ke Jerman kan? Ya buat ke Jerman. Jadi kakak ke Jerman dulu. Lihat oh bagus juga gitu kan. Terus pingin sekolah ke Jerman ya, pingin sekolah di Jerman. Tapi ternyata harus punya uang di rekening kan? Bentar, sulit memotong. Tapi ke Jerman itu dalam liburan atau? Enggak. Jadi ada ini program itu tinggal sama keluarga Jerman. Wow, Ya, seru ya. banget. Ada serunya ada enggaknya? Kan karena perbedaan budaya dan sebagainya ya. Jadi setelah itu pengen kuliah kan di Jerman, tapi ternyata ada peluang kan. Itu sekitar berapa ya? 3.000 euro kalau 3.000 euro berarti mungkin sekitar bukan 3.000 ya. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 300 juta kalau nggak salah. Wah, gede banget. Bukan 3.000 ya, tapi nggak tahu berapa lah pokoknya kalau di euroin. Tapi sekitar 300 juta gitu. Nah, terus mikir, ya ampun duit banyak gitu kan. Ya udah pulang dulu kan kerja gitu kan. Aku pengen kuliah nih gitu kan. Kerja lah, kumpulin uang gitu kan. Tapi mikir, are you sure gitu kan? Kamu yakin nggak gitu mau kayak pakai uangmu yang jerih payah kamu kumpulin buat kuliah gitu. Nggak deh, aku mau pakai uangku gitu kan. Ya
udah cari beasiswa. Kebetulan ada beasiswa Korea kan. Sebenarnya udah tahu cuma nggak pernah berpikiran gitu ke Korea. Ya udah gitu. Terus pas ada bukaan beasiswa Korea gitu kan. Oh aku kan bisa bahasa Korea, aku kayak gitu berpikir. Kenapa aku nggak memanfaatkan kemampuanku? Nah, ya udah apply. Langsung ke universitas. Sebenarnya ada dua cara kita bisa lewat embassy atau universitasnya langsung. Nah kakak dapatnya yang ke universitasnya langsung kan, jadi apply aja, tiba-tiba ada email kan, kayak di invite itu buat interview gitu kan, kapan misalkan available dan sebagainya. Ya udah, oke, saya available pas saat ini gitu. Ya udah dapat detail tuh sama interviewernya, ditanya-tanya dan sebagainya, diajak diskusi. Dan akhirnya kakak tanya interviewer itu dia tanya nih, kan setelah dia tanya kakak banyak gitu, dia kasih kakak kesempatan buat tanya dia, kamu ada pertanyaan nggak? Kakak nanya apa waktu itu? Katanya berapa persen kemungkinan saya bisa masuk, kayak gitu. Karena kalau misalkan itu nggak worth it buat ditunggu, ngapain ditunggu? Kakak bakal cari yang lain gitu kan. Terus interviewer itu bilang, possibility-nya tinggi gitu, dia bilang. Oke, I trust you gitu kan. Jadi tak tunggu, akhirnya mungkin selang berapa minggu kali ya, udah langsung ada surat undangan buat ke Korea. Wah, jadi ya langsung diajak ke Korea langsung gitu. Iya, jadi kan setelah kita misalkan ini kan ada prosesnya banyak kan. Prosesnya itu kayak pertama ada kayak kirim dokumen kan ke Korea. Dokumen buat kuliah di sana. Iya. Jadi kayak dokumen banyak lah, transkrip nilai, terus kita harus tulis personal statement, terus study plan-nya kita kayak gimana dan sebagainya. Terus ada sertifikat bahasa, itu harus disertain semua. Terus diterima sama universitasnya, dicek, dibaca. Kalau memenuhi syarat, ya diundang buat interview kan. Setelah interviewnya itu oke, kita dinyatakan lulus kayak gitu, dicek kesehatan. Kita harus kasih kayak misalkan medical check up kita tuh sehat dan ya emang mampu secara akademik gitu ya. Setelah lulus itu ada pengumuman lagi, qualified, lulus gitu. Ya udah, jadi dikirimin surat undangan, terus dikirimin flight ticket. Tiket juga dia yang nanggung? Iya, semuanya. Karena kan full. Berarti tempat tinggal. Jadi kayak kita kan dikasih budget namanya allowance kan. Jadi kayak monthly allowance, dikasih uang itu terserah kalian mau manage uang itu seperti apa. Kalian kan udah dewasa, kan bisa manage uang itu. Ada orang yang aku mau mau kayak pingin spend money aku di hal lain gitu. Jadi mereka kayak tinggal di asrama, tinggal berdua gitu. Tapi ada orang aku mau kayak privacy lah ya gitu. Ya udah tinggal sendiri. Berarti untuk yang lain dibajetin lagi gitu. Kayak gitu, jadi pilih-pilih. Berarti dikasih budget buat tinggal? Iya, dikasih budget buat tinggal, buat biaya hidup. Biaya hidup. Oh, menarik banget. Ternyata kalau mau kuliah di luar negeri itu ada dicek juga ya, harus ada pemeriksaan kesehatan. Iya. Jadi waktu itu masa COVID ya. Jadi saya medical check up di sini dan mereka pilihin kamu tuh harus medical check up di rumah sakit ini gitu yang ada kerjasamanya kayak Korea kan. Setelah itu pas ke Korea juga karena waktu masih COVID ya kita dibawa ke klinik lah ya, buat dicek apakah ada COVID-nya atau enggak. Jadi waktu itu karena masih COVID-nya masih serius, jadi banyak medical check up. Jadi Kak, ada nggak sih tips and trick dari Kakak untuk bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Korea sendiri? Yang pertama, untuk kayak itu kan kalian kan masih SMK ya. Jadi kuliah itu bisa dibilang bukan tujuan jangka pendek. Jangka panjang lah kayak jangka masih lama juga kuliah. Ya, jadi masih lama. Oke. Pertama adalah kerjakan apa yang ada di depan mata kalian. Do your best. Pokoknya kerjakan apa yang ada di mata kalian dulu.
gitu. Jadi dengan apa ya, dengan maksimal gitu. Itu sebenarnya melatih jiwa kalian dan mental kalian, itu melatih diri kalian sebenarnya. Kalau kalian latih kalian dari sekarang, itu bakal melekat sampai kalian tua kayak gitu. Terus yang kedua, yang kayak tadi kakak bilang, kalian harus, itu kan beasiswa itu bisa dibilang sesuatu yang besar kan. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kalian juga perlu pengorbanan yang besar. Pengorbanannya apa aja? Ada banyak. Jadi coba kalian lihat, misalkan tanya semua orang sukses di dunia ini, pasti untuk mendapatkan kesuksesan yang besar itu pengorbanan mereka bukan kecil, pengorbanan mereka besar, waktu, energi, bahkan mereka mungkin ngorbanin uang mereka. Banyak orang nih nggak mau keluar uang, ya kan? Itu sebenarnya salah sebenarnya. Kalau kalian kayak terlalu ngirit itu, kalian nggak bakal dapet kayak gitu. Misalkan kalian mau bisa, misalkan kalian mau bisa bahasa Inggris gitu, tapi kalian nggak mau keluar uang gitu. Atau kalian nggak mau berkorban lah. Oke lah kalau kalian nggak mau keluar uang gitu, karena kan masih ada misalkan di internet. Ya kalau kalian nggak mau keluar uang, ya kalian ini dong korbanin waktu kalian, korbanin energi kalian lebih maksimal lagi kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kalian harus bersedia untuk mengorbankan atau melakukan pengorbanan yang besar juga. Misalkan kalian mau dapat beasiswa ke luar negeri, berarti dari sekarang kalau kalian misalkan main HP 24 jam sehari itu ya nggak mungkin lah, mana pengorbanannya, ya kan? Jadi sebenarnya ya benar gitu, maksudnya apa yang kalian perbuat itulah yang akan kalian dapatkan kayak gitu kan. Kalau kalian main HP aja ya udah, mungkin kalian nanti main HP seterusnya nggak bakal dapat beasiswa kayak gitu kan. Terus yang ketiga, oke, sama kayak tadi, semua tuh perlu proses kan. Kalau kalian misalkan ingin ke Korea, apa coba yang perlu kalian punya, skill apa? Bahasa Korea sih. Ya bahasa Korea. Dan bahasa Korea itu nggak bisa kalian pelajari kayak hari ini gitu dan besok udah langsung just itu nggak bisa. Pertama karena bahasa ini bukan bahasa yang familiar kan. Oke, kalian nonton drama Korea, oke, kalian tahu kamsahamnida, kalian tahu cinta kayak gitu. Tapi untuk kuliah itu beda kan bahasanya beda, kayak bahasa akademik kayak gitu kan beda. Terus untuk bergaul tuh itu, kalau misalkan kalian cuma nonton drama Korea aja nggak cukup gitu kan ya. Jadi kalian harus membuktikan kalau kalian itu pantas buat beasiswa itu dengan apa? Dengan belajarin bahasa dan budaya mereka kayak gitu. Jadi dari sekarang kayak gitu. Iya dari sekarang. Jadi kalau bisa, karena sekarang kan banyak orang yang ingin ke Korea nih. Jadi kayak semakin ketat gitu. Semakin ketat, jadi kayak orang bakal dipilih banget, disaring banget. Supaya kalian tidak ditolak, kalian buat diri kalian itu kayak apa ya, poinnya tuh tinggi gitu, buat biar supaya nggak ditolak. Ya apa ya, misalkan kalian selain kalian punya skill, misalkan aku punya skill ini banyak gitu, aku bisa bahasa Korea, itu juga bakal jadi nilai tambah kalian. Ya. Berarti harus jadi sosok yang layak buat dipilih toh. Iya betul. Ya, jadi buat diri kalian not possible to be rejected kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kalian udah melamar kerja gitu, kalian memenuhi semua kualifikasinya, tapi kalian tetap ditolak. Kenapa? Kamu nggak layak. Kamu layak. Kenapa? Kalian bisa komplain. Kalian bisa komplain kayak gitu. Dan harus komplain. Jadi kalau kalian buat diri kalian layak, kayak tadi yang Liana bilang, kalian bisa komplain. Tapi kalau kalian nggak buat diri kalian layak, kalian nggak punya power buat komplain. Kayak gitu. Ya, jadi Kak, kalau boleh tahu gimana sih kesan pertama Kakak waktu tahu ternyata Kakak diterima di universitas itu? Oh, ya biasa aja sih sebenarnya. Kok bisa biasa aja? Ya, karena kan ini, karena kayak kakak merasa oh I deserve it. Karena gitu. Kakak merasa Kakak pantas buat itu. Iya, maksudnya kan kayak gini, aku udah berjuang sekian lama gitu, aku udah belajar sekian lama, aku berusaha, aku mengorbankan ini itu, yes I deserve it, kayak gitu aja. Udah gitu aja. Ya tapi orang tuanya
Pasti seneng banget sih rasanya. Tapi orang tuanya bilang, oh, kamu beneran nih mau ke Korea gitu, yakin dan lagi sih, karena kan jauh kan. Nggak jauh juga sih, 7 jam 7 jam menurut kita 7 jam jauh kak. Nggak jauh gitu, 7 jam ini flight, nggak jauh. Jadi merasa karena kakak udah mengalami perjuangan yang udah sebesar itu dan kakak merasa dapat di sana, kakak merasa pantas dan itu. Ya, aneh, ya kayak misalkan nih, itu tuh bukan kayak perjuangan yang sehari, terus bukan karena orang dalam. Itu karena kayak perjuangan diriku loh, kayak oh, ya ampun sampai jatuh bangun dan sebagainya kan. Walaupun itu bukan kayak bukan pekerjaan yang kayak sehari jadi gitu kan. Ya udah gitu jadinya kayak oh aku pantas kok, aku pantas gitu. Aku ngerti Pak. Ya. Kak, kan budaya pendidikan di Indonesia sama Korea itu beda banget dong. Ada nggak sih culture shocknya kak selama berpindah beradaptasi di sana? Kalau culture shock sih nggak terlalu ya, karena sebelum ke Korea pertama kan udah belajar budayanya banyak. Terus sebelum ke Korea kan kakak pernah kerja sama orang Korea. Terus kakak juga punya banyak murid orang Korea yang tinggal di Bali kayak gitu. Mereka belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia. Jadi tau lah gimana. Kurang lebih gitu I know what to expect in Korea gitu kayak gitu. Jadi udah nggak terlalu sih culture shocknya. Cuma kalau misalkan dari budaya belajar orang kita sama orang sana agak beda. Bedanya? Kalau di sana mereka udah tahu kayak tanggung jawabku kayak my responsibility gitu untuk belajar gitu. Jadi nggak disuruh. Berarti dia belajar sendiri gitu. Ya belajar sendiri. Mereka lebih banyak kayak independent study gitu loh. Di sana tuh kalau perpustakaan banyak banget murid-muridnya yang belajar sendiri. Dan mereka tahu kalau mereka tuh kewajibannya belajar kayak gitu. Terus di Korea juga banyak ada, aku nggak tahu ya. Mereka tuh kayak hobi mungkin belajar ya. Jadi sampai ada study cafe. Study cafe. Tahu, study cafe. Kalau di drama Korea kan ada misalkan pemain dramanya tuh belajar di ruangan yang kayak meja terus ada pembatas gitu. Itu study cafe. Jadi kayak 24 jam gitu bisa belajar kayak gitu. Mereka ya yang karena pertama kompetisinya sangat ketat kayak gitu. Jadi banyak orang yang kalau nggak nilainya 100 ya it's 100 atau nggak apa-apa gitu, nggak ada apa-apanya, 100 atau nothing kayak gitu. Jadi mereka kayak ingin perfect gitu. Terus kalau misalkan ya kembali tadi karena kompetisinya sangat ketat gitu, mereka ingin jadi yang terbaik kayak gitu. Jadi makanya mereka udah sadar diri gitu. Jadi aku tuh harus belajar, kalau enggak aku nggak punya masa depan kayak gitu. Kalau di sini kan nggak tahu ya gimana, kalian bisa introspeksi ya. bisa Karena kalian nggak bilang gimana, tapi kalian bisa introspeksi sendiri kan. Dari pengalaman yang kakak ceritain tadi, ada nggak sih satu hal menarik yang kakak dapeti selama kuliah di Korea? Selama kuliah, apa ya? Sebenarnya kelas kakak kelas internasional. Jadi ada banyak orang dari berbagai negara sih sebenarnya. Jadi yang menariknya apa ya? Menariknya bisa share banyak hal sama mereka. Jadi saling tahu budaya. Terus kita kuliah kan bukan cuma belajar aja ya. Kita tuh kayak merubah diri kita juga, Misalkan kita bisa jadi semakin open minded gitu. Kan coba deh, kalau sekarang mungkin ini tuh idenya masih di awam-awam buat kalian. Tapi kalian coba deh, kalian step out gitu. Misalkan dari hometown kalian, step out dari Bali misalkan, atau kemana aja, tadi mau ke ITB, mau kemana aja, step out. Kalian pasti berubah. Mau nggak mau kalian pasti berubah. Karena lingkungannya. Iya, karena lingkungan. Terus karena kalian belajar gitu. Maksudnya bukan hanya dari buku ya. Kalian belajar dari apa yang kalian lihat gitu. Oh ternyata orang Korea dia sukses karena seperti ini, dia lakukan seperti ini kayak gitu. Ya, jadi ya kuliah itu ya kuliah di luar negeri ya maksudnya. Selain belajar di kelas, di classroom setting, kan juga belajar di luar itu, gitu. Kan ketemu orang, terus lihat ternyata seperti ini, gitu.
tuh gak cuma dari buku tapi dari pengalaman. Iya ya, kalau menurut kakak ya, jadi dia seimbang gitu. Karena apa yang ada di buku, kalian sebenarnya harus buktikan gitu. Ih bener nggak sih? Jangan kalian serap semuanya gitu. Oke, kalian percaya aja. Oke. Udah, nggak, kalian harus buktikan. Ini bener nggak sih gitu? Ini lihat di kenyataan kayak gitu. Jadi kak, ada nggak sih suka dukanya kakak waktu kakak kuliah di Korea? Suka dukanya apa ya? Sukanya banyak. Sukanya pertama, sukanya. Jadi bisa ketemu orang-orang hebat kan, pertama dari seluruh dunia lah, orang-orang hebat gitu. Terus temennya juga dari seluruh dunia. Terus bisa di Korea nih, kalau kalian kuliah di Korea kan ketemu idol dan sebagainya. Terus ya kayak gimana ya? Kalian living ini Korean drama kalian lah, ya kan, fantasi kalian gitu kan. Jadi pasti banyak orang yang iri lah. Ya. Ketemu idol, siapa sih yang gak iri? Terus apa ya? Jadi kayak yang selanjutnya ya kalian bisa belajar hal baru gitu sih, sukanya. Terus kan banyak ya, ada punya teman dari berbagai negara sih sebenarnya, kayak teman Korea juga ada banyak kayak gitu. Jadi coba banyak hal gitu. Jadi kan kakak tuh suka banget kayak mencoba banyak hal. Kalau kalian kuliah ke luar negeri tuh ya kalian akan selalu merasa kayak punya energi gitu buat melakukan sesuatu, karena kayak I'm curious gitu. Itu sukanya. Terus dukanya pertama karena musim dingin ya, kita kan dari negara tropis ya, kita tidak dididik, kita tidak tumbuh dengan iklim dingin itu. Iya, dan kita juga nggak belajar gimana cara menyikapi dingin itu. Jadi pas awal-awal itu tersiksa. Tersiksa. Jadi kalau kalian sangat salah pakai baju, ya kedinginan, tulang kalian sakit dan sebagainya. Terus kalau musim dingin kan vitamin D-nya dikit kan. Vitamin D-nya dikit. Kalau nggak ada vitamin D apa? Depresi. Kayak gitu. Jadi tapi di sana juga kakak jadi belajar, oh ternyata untuk misalkan kayak handle misalkan kayak depression gitu ketika musim dingin, oh ternyata kita harus bergerak kayak gitu, banyak bergerak. Karena orang Korea kan banyak jalan, mana ada bodinya yang gitu kan, nanti bodinya gini kan, karena mereka banyak jalan. Dari vlog-vlog sana juga banyak kan yang jalan-jalan. Banyak jalan kan, dan di sana tuh ada walking tour kayak gitu. Jadi kayak emang turnya itu sengaja buat bikin orang jalan. Terus dukanya apa lagi ya? Dukanya ya karena kadang ada masa-masanya, karena kan kita sekolah S2 kan. Meskipun punya banyak teman, ada kalian kita sendiri. Iya, ada kalian kita sendiri. Jadi untuk melakukan sesuatu tuh sendiri. Tapi sisi positifnya, oh aku jadi independen gitu. Dan kalian at the end of the day, kalian bakal bangga sama diri kalian. Oh, MG, aku bisa kayak gini loh kayak gitu. Iya. Jadi dukanya itu akan membawa suka juga at the end of the day kayak gitu. Wah, keren banget ya perjuangan dari Kak Indah ini. Bisa nggak sih kakak kasih satu motivasi buat adik-adik kelas nih yang mau kuliah juga di luar negeri, bisa ngikutin jejak buat Kak Indah, ngikutin jejak. Tadi sih sudah sempat tak bilang. Kalian apa ya? Kalian harus berpikir kalau kalian pantas untuk itu. Oke? Kalian harus berpikir, oh I deserve it kayak gitu. Karena banyak kayaknya. Kalau kakak lihat ya dari observasi kakak, banyak orang-orang kita, mereka talented gitu, ya mereka ada bakat, ada skill, tapi mindsetnya masih berpikir, aku masih berpikir I'm inferior gitu loh, orang lain lebih superior. Enggak, kalian tanam di diri kalian, I deserve it, and I will get it, kayak gitu aja. Jadi pertama ubah mindset. The power of mindset is real. Wah. Kayak gitu. Meskipun mungkin kalian mikir, kalian nonton gitu kan, nonton apa post gitu, oh the mindset, the power of mindset is real kayak gitu. Apa sih gitu? Tapi itu benar. Kalau mindset kalian berubah, sikap kalian berubah. Wow, menarik banget ya. Jadi terima kasih buat Kak Indah. Tadi ada pertanyaan terakhir dari kita. Makasih juga udah meluangkan waktunya ke sini. Buat teman-teman juga, ingat kata-kata Kak Indah bahwa kamu itu layak dan jangan merasa rendah diri. Oke. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat
like dan komen. Saya Liana, Saya Farah. dan Kak Indah. Ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa dan tunggu lagi episode podcast Suara Wanska berikutnya.